Tapi sebelum itu kita bakal ke draft pick dulu. RRQ Hoshi mengamankan Cecilian dari seorang EVOS Legends. Benar sekali, RRQ sekarang menjadi first pick. Mereka akan memanfaatkan momen ini di mana Cecilian dan Selena berhasil udah di-ban. Kali ini Natalia juga langsung dihilangkan. Hanya saja kemarin LG dengan Atlas nih Oji. Itu momen-momen bahagianya gila banget loh. Berhasil. Dan banyak sekali momen yang berhasil LG ciptakan hingga berhasil untuk mengantarkan RRQ menang juga. Yes, benar banget. Tapi untuk kali ini udah ada Natalia yang benar-benar permainannya kita bilang reaksi dari game pertama melawan Bigetron tadi benar-benar mendominasi sama sekali. Tidak ada mistake bisa dibilang. Malah dia yang berhasil menangkap Brans di tengah sebelum kemenangan mereka di game yang pertama. Iya, dan Uranus tadi kita lihat aja udah di-ban oleh EVOS. Dan sekarang Grok langsung diambil oleh RRQ Hoshi. Siapa lagi dua hero yang akan diambil oleh EVOS Legend? Kalau bisa dibilang Kari, kalau menurut aku pribadi untuk EVOS Legends tuh nggak terlalu terburu-buru untuk ambil Kari. Kenapa? Ingat, Sin hero poolnya nggak hanya itu. Sin bisa main Link, Sin bisa main Granger. Ya kan, Sin juga dulu hero assassin. Tapi kalau Cloud kali ini dengan Valir mungkin bisa menjadi salah satu yang worth it. Benar sekali. Bahkan di regular season beberapa kali Sin menggunakan Esmeralda, Ji. Dan itu juga overpower banget kalau udah Sin yang menggunakannya. Namun Hellcat kali ini masih shadow pick aja dari kubu RRQ Hoshi. Sementara dari R7 belum memilih siapapun. Masih banyak sekali hero yang terbuka. Masih banyak pilihan, bahkan sekarang Parsia juga terbuka. Ingat, Carmilla jangan sampai lepas. Kalau Carmilla lepas ini berbahaya banget. R7 bisa menggunakan groknya, Digi Carmilla bakal bisa digunain oleh... Oh, tapi lihat Atlas kali ini. Bakal ada cok sleman maut dari seorang LJ. Iya, ini dia Parsia dan juga Atlas. Dua hero yang benar-benar gila sih kalau menurut gue. Ya, sebenarnya banget. Parsa di sini dari tim EVOS Legends sedang memikirkan apa yang harus diambil, tapi kalau bisa dibilang Digi masih terbuka dengan sangat bebas. Digi sangatlah bisa membantu pergerakan dari seorang Atlas ketika di Chokslap. Cuma dari EVOS Legends lebih ke arah shadow pick terhadap seorang Kufra Papulung. Iya, dan di sana Bajan sudah mulai tersenyum dan situ kita lihat aja shadow picknya dan udah langsung dipastikan kalau Kufra akan bermain di El Clasico di game yang pertama ini. Dan sekarang kita masuk lagi ke ban and pick. Yang selanjutnya. Oke. Melihat dari draft pick yang dimiliki RRQ Hoshi tidak mau untuk ngambil resiko ngelepas Chow kepada seorang Rek. Kita tahu Rek dengan 1500 plus match yang udah dimakai oleh Chow-nya. Ini bakal menjadi sebuah hal yang cukup merugikan, apalagi kita lihat ada seorang Parsa di backline. Bakal bisa ditendang burungnya, bakal sakit banget tentunya damage dari seorang Chow RKT. Benar sekali, dan sekarang di EVOS Legends sendiri juga masih berpikir siapa lagi yang akan mereka ban karena hero pool dari RRQ Hoshi itu sendiri sangat-sangat luas. Bahkan tadi udah mencapai, kalau kita bisa lihat sama-sama udah mencapai 40 ke atas loh untuk hero pool selama regular season sampai dengan playoff yang sekarang nih, Ji. Dan Link. Tidak hyper carry dari EVOS Legends. Ada Link, ada Cloud. Oke, sepertinya. Oke, mereka mempersempit pilihan mereka terhadap seorang Granger. Tapi kita masih melihat apakah ada Lancelot surprise attack dari seorang RRQ Hoshi atau Kari yang bakal diamankan. Dan Lemon, Min Sitar. Kenapa Min Sitar? Karena ketika ditancap ya kan, ini nggak bakal bisa kemana-mana dari seorang Linknya. Iya, karena udah ditarik, masuk ke dalam King's Call, udah ke silent banget. Skillnya pada langsung off semua. Dan sekarang ada ada Faramis. Baiklah, Faramis kembali digunakan. Oke. Tandanya, tadi kalau misalnya tadi pakai Min Sitar mungkin itu kejadian. Cuma untuk kali ini dia bakal ngadu team fight. Tapi ngadu team fight mereka masih butuh satu buah offlaner ini. Berarti tandanya akan bermain dengan cukup normal dari EVOS Legends mencoba permainan yang tidak hyper carry. Apakah efektif dengan dimana kita tahu seorang Sin menggunakan carry positioning yang cukup bagus tentunya Pak Bulu. Dan Angela ternyata Oke. Angela is real bro, dan Angela udah hadir sekarang. Sesuai dengan perbincangan mungkin beberapa hari yang lalu, Ji ya. Angela akan hadir atau tidak. Dan sekarang belum ada Leomord hadir. Nanti lihat aja, tunggu aja Leomord hadir. Dan kali ini kita lihat REKT si petani kembali lagi menggunakan Cloud-nya.
Apakah ini senjata rahasia dari EVOS Legends? Karena bisa dibilang, EVOS Legends sudah beberapa match belakangan ini tidak menggunakan Cloud sebagai hardcore-nya. Dan mereka punya dua. Mereka punya Assassin dan mereka juga punya Marksman. Yes, Iya, dan buat teman-teman semua, ini dia El Clasico kita di game yang pertama. Jadi buat kalian semua langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emoticon tepuk tangan kalian. Dan jangan lupa tancepin langsung jempolnya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk support kita untuk seluruh tim yang bertanding di Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia season yang kelima. Jangan lupa 200.000 like kita bakal melakukan challenge. Goyangannya terserah kalian dan dinding Pak Dinding dan juga ketika 1 juta views kita bakal juga ngelakuin challenge. KB bakal bikin vlog sama pacar orang. Kornet bakal ngapain, Volung bakal ngapain, kita banyak hal yang bisa kita lakukan. So, are you ready guys? I'm ready. How about you, Oji? Oke, kita lihat kali ini bukan hanya pertarungan antar tim besar di Indonesia. El Clasico, EVOS versus RRQ. Sin versus Watt. Dan juga James versus Sis. Wow, Are you ready? Dan kita bakal sebentar lagi memasuki game pertama di match upper bracket final El Clasico. Masih ditemani oleh Ranger Mars dan juga Pak Bulung. Kali ini RRQ Hoshi dengan Parsianya, lalu ada Grok, Kari, Faramis dan juga Atlas. Sementara EVOS Legend dengan Kufra, Cloud, lalu ada Link, lalu ada Valir dan juga Angela. Oke, kita lihat di sini. Rexy bakal coba untuk clearing minion di arah mid, tentunya di arah bottom lane. R7 akan menggunakan Grok yang sudah pasti. Luminaire menggunakan Angela. Kalau Angelanya udah punya Ice Queen One, ini bakal berbahaya banget. Bahaya banget. Dan LJ bakal coba untuk ngamanin salah satu Little Wanderer-nya dan juga Luminaire udah ngelakuin clearing minion. Ini bagus banget. Mereka membagi levelnya ke seorang Luminaire yang supaya dia bisa cepat level 2, Pak Pulo. Iya benar sekali, tapi di bagian tengah seperti Wan juga udah mencicil-cicil wave minion yang ada. Rek mencoba untuk mengambil satu Little Crab tapi digagalkan oleh Grok. Oke, tapi lihat perfect match mencoba untuk mendapatkan seorang Luminaire. Kali ini tidak berhasil, Luminaire masih bisa mundur. Ada papi-papi pu di situ puppet stringnya. Perfect match dan juga ini highlight, Annihilate juga sangat-sangat mengganggu sekali dari hero Atlas. Dan LG berada di bagian tengah. Baiklah, masih bersembunyi di rerumputan. Sin udah ada di tengah dengan Karinya juga akan berhadapan dengan dua Oke, hero tapi kali ini lihat Sin terlalu offset. Sin bakal coba diambil, apakah first blood? Double blood didapatkan langsung oleh Luminaire. Flame shotnya ada Luminaire. Is comeback kali ini dengan ada stiker-stikernya. Dan Wan berhasil mendapatkan gold buff dengan retribution yang cukup baik. Sedangkan itu Rek berada di arah bottom lane masih dengan farmingnya seorang diri. Iya benar sekali, Rek kali ini ditinggalkan seorang diri, sepertinya udah dikepung oleh dua player dari RRQ. Udah ada Parsia dan juga Grok. Bakal digocek aja kali ini, masih bisa kabur. R7 dan juga Rek, ternyata Lemon bakal menjadi pilihan. Dan oh my god, Lemon still survive. Satu Deviant Sword terakhir berhasil ditancapkan ke jantung seorang Lemon. Sedangkan itu Sin gak punya buff kali ini untuk beberapa detik ke depan. Sin gak punya buff di bagian atas juga. Lemonnya udah mulai langsung dipulangkan menuju lobby. Ini akan menjadi sedikit kerugian untuk RRQ Hoshi. Sementara di bagian lainnya, Oke, kita lihat di situ. ada Bakal coba satu blazing blazing duet. duet. Burungnya udah terbang tapi masih ditembak dan langsung saja pecah di atas kali ini. Rek berhasil mendapatkan 1 poin dan Rek kembali lagi dengan emblem supportnya. Oh my god. baru sadar kita ya. Nah, aduh. Tapi dulu sempat gak efektif dengan emblem supportnya, tapi Wan kali ini, oh ternyata masih hyper carry bro. Oh my god, dibanting Link. Oh my god, kita lihat Linknya di choke slam. Kali ini berada LJ, cukup berbahaya. Bajan harus mundur, Lemon juga mulai membakar kali ini. Dan juga ada seorang Sin yang bakal coba rebutin Little Wanderer menggunakan retribution-nya. Slow banget, ada Angela, lalu ada Valir juga. Ini akan menjadi Oke, kita sangat lihat LJ susah harus mundur. sekali. Atlar udah dibuka kali ini, bakal lagi. coba mendapatkan Tyrant Resia langsung dengan flicker Bajan. What the play, dia gak peduli LJ atau bukan, tapi mereka masih mau lebih. Dan ini ternyata metanya hyper carry. Hyper carry meta ke arah seorang Ke arah Link Wan. ya? Ke arah Link yang digunakan oleh Wan. Tapi setidaknya nanti mereka punya backupan damage lagi ke arah late game lewat Rek yang menggunakan Cloud. Yes, benar banget. Dan ini benar-benar di luar dugaan ya. Drake menggunakan emblem support dari para pemain tim RRQ Hoshi. Bakal coba objektif gaming. Bajan is on position. Lemon sudah datang. Tapi lihat, Wan udah dimasuki oleh Puppet String. Hard cut dan langsung ke arah seorang Sin. Masih punya survive. Finn harus mundur. Sin dituju. Ditancap tapi tidak terkena. Di sini masih ada LJ. Bakal coba di slam but no.
harus down karinya. Oh my god, Lemon Parsia juga down. Ararki benar-benar terkena surprise attack. 7-1, 3 hero down barusan lewat pertempuran yang sangat cepat. Di sini kita lihat Wan-nya begitu bebas untuk bisa masuk dan kabur lagi, hit and run. Itulah yang dilakukan Wan dari tadi. Yes, benar banget Pak Pulung. Sedangkan itu para pemain dari tim EVOS bakal coba untuk Yep. ke arah top lane. Dia udah punya apa tuh kita? Wan bakal ke arah Endless Battle sebentar lagi. Wan bakal pakai Thought Boots karena ini bukan masalah moving speed, tapi ternyata defensif terhadap seorang Wan dengan damage seorang Lemon dan juga Parsa. Iya, Berhasil benar mendapatkan sekali. turret pertama di arah top lane. Mereka mencoba untuk mengejar seorang RKT kali ini. LJ belum mengejar Oh my ultimate-nya. God, Tyrant Rage sudah Tyrant dikeluarkan, Rage ya. tapi bakal coba dipaksa. Di sini diamankan Ada Rage di LJ-nya. belakang. Dua orang harus down. Sin nggak bisa kemana-mana kali ini. Tapi setidaknya Sin berhasil Ada mendapatkan flame shot. satu, tapi Wan benar-benar Tablet of objektif battle. gaming. Sin yang bakal dituju karena Sin udah pasti down. Parsia down, Finn, Kak. are you ready? Dan bakal Oh my coba God. kabur, masih survive dari seorang Finn. Hampir aja. Pinnya juga didapatkan dengan menggunakan burung panjang berwarna hijau Parsianya. Yes. Luar biasa menggila permainan dari EVOS. Bahkan tadi Tyrant Rage yang dibuka oleh Bajan on point sekali dan dilanjutkan oleh rekan-rekannya. Benar banget, dan ini adalah pertemuan El Clasico ke-15 sepanjang sejarah turnamen resmi dari Moonton, MPL, MSC, dan juga N1. Benar sekali Oji, dan ini kita lihat udah ada 320k viewer ini J. Oke, ingat 200.000 like. Jadi sekarang like saja, kita buktiin apakah fans RRQ dan juga fans EVOS benar-benar kompak untuk sampai 200.000 like. Dan Bajan sudah berada di garis depan. Wan udah standby on position, bakal coba Ready, dapat right Blue strike. tapi altar udah dibuka. Di Altar sini bakal dibuka. coba didapatkan. LG-nya Dibakar. ditumbangkan. Gak peduli apa yang terjadi. Oh my Sin udah God. berada di belakang. Dan Kari didapatkan. Karinya masih berubah jadi hantu. Seperti bayangan mantan. Harus mundur. Damage-nya juga sakit. Dan lihat Rek di Rek atas. bebas. Si petani bukan lagi si pencuri saat ini. Rek bebas banget dari tadi melakukan inisiasi apapun. Dia seorang diri, bahkan dari tadi kita lihat baru sekali dia ikut war bersama dengan rekan-rekannya. Dan selebihnya dia selalu berada di dalam lane-nya sendiri. Turtle sekarang menjadi objektif dan akan mereka dapatkan tanpa ada gangguan sama sekali. Lihat di sini 13-2 permainan dari EVOS Legends out of the box dengan menggunakan cloud-nya, tapi posisinya Sin benar-benar out of farming. Dia Yap. gak punya uang, gak Benar punya sekali. gold sama sekali dan berbahaya banget. Lihat Bajan Tyrant on position. revenge. Bakal coba tuh dapat Wey, seorang Lemon, tidak masih berhasil, tapi mundur kembali. Bajan sabar banget. Mereka bakal coba invasi ke arah red buff kali ini. Apakah Red buff ya, didapatkan? Middle Eye Tapi Strike. masih ada Middle Eye Strike. Masih Berhasil didapatkan oleh para didapatkan. pemain dari tim EVOS dan gak ada tim fight lanjutan. Dan bahkan red buff-nya harus diamankan oleh Parsia. Ini saking tertekannya keadaan dari RRQ sekarang. Yes. Gak bisa lebih mendekat lagi untuk Sin mendapatkan red buff yang ada. Dan sekarang kita lihat satu inner turret di bottom lane udah harus dirubuhkan lagi. Semakin kecil lagi area farming dari RRQ Hoshi. Ya, pada saat ini RRQ Hoshi sepertinya nggak bakal menyangka banget kalau misalnya EVOS Legend ketika menggunakan Cloud juga menggunakan Link-nya. Kenapa? Karena mereka mungkin terfokus ke arah seorang Cloud. Dan tapi kali ini RRQ Hoshi agak sedikit terpecah arah. Ketika dia mau choke slam seorang Cloud, tapi masih ada Link. Ketika dia choke slam Link, masih Ada ada Cloud. Cloud. Tapi kalau misalnya dia choke slam Wan, Wan-nya bisa kabur. Apalagi ada Love Wave, ada lagi Heart Guard, dan juga Papi Pum. Papi Pum yang sangat-sangat membuat slow pergerakan pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dan sini kita lihat Rek ya, seorang diri masih bergerak bebas aja di bagian tengah. 4 hero berkumpul dari RRQ Hoshi, melihat dari kejauhan blue buff-nya harus diikhlaskan, harus direlakan seperti kenangan mantan yang udah harus kita lupakan ya. Ya, walaupun sulit untuk merelakan, mengikhlaskan bagi mereka yang sudah pergi, tapi kita lihat di sini Sin juga masih berusaha untuk mendapatkan pundi gold. Dengan retribution-nya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kemungkinan besar habis match ini Sin tidak akan menggunakan retribution kalau misalnya masih dengan meta seperti ini. Yap. Lemon harus menggunakan flame shoot-nya untuk mengusir mundur seorang Turtle Bajan, si resurrecting anak kecil soon. tangguh yang bisa dibilang walaupun sudah disakiti hatinya, dia menjadi lebih kuat dan Jadi lagi lebih kuat. lebih perkasa untuk saat Lebih ini. perkasa lagi. Oh my God, luar biasa. Tadi kita lihat juga udah ada satu golden staff di tubuh Cloud sekarang. Wow, attack speed-nya akan semakin gila lagi. Tapi ini hati-hati, lihat RRQ Hoshi udah standby on position. Ketika Rek ditumbangkan, ini bakal menjadi salah satu team fight yang diunggulkan oleh tim RRQ. Ternyata EVOS tidak akan membiarkan seperti itu. Lihat, Wan sudah berada di atas Benar. pagar, sudah pegangan sama tiang. Bakal coba standby di Red manakah buff-nya para hadir. permainan dari tim RRQ Hoshi. Ternyata Benar. red Ih. buff-nya bakal diamanin. Rek punya 2 buff, Wan punya 2 buff. Di sini keuntungan untuk tim EVOS Legends. Mereka akan
sangat obesitas sekali untuk segi buff yang didapatkan. Tapi seperti Tyrant Revenge tadi berhasil untuk mendapatkan. Bahkan kali ini Parchanya juga down. Tempest of Blade gak mendapatkan siapapun. Tapi lihat Wan dengan Deviant Sword-nya. Oh my God. Cukup cepat tangan Nak Iwan nih dari Kalimantan Pontianak. Benar-benar cepat kali Nak. Nah tapi permainan ini tidak dipaksakan oleh EVOS untuk mendapatkan inhibitor. Mereka bakal standby on position. Bakal culik satu persatu lagi. Permainan dari RRQ Hoshi mungkin untuk game kali ini benar-benar hard game sekali. Karena mereka harus membawa game ini ke late game. Ya karena kita tahu scene-nya 141. Lihat network-nya 23.000 versus 34.000. 9.000. Jauh banget. Seperti ekonomi krisis dari tim RRQ Hoshi kali ini. Benar-benar sulit. Benar sekali, terjadi inflasi sepertinya di kubu RRQ Hoshi. 9.000 perbedaan gol sejauh ini dan bahkan sekarang udah 11.000 Ji. Yes. Wow, angka yang cukup besar dan bahkan 25 detik lagi Lord yang pertama akan hadir dan ini akan menjadi PR tambahan lagi untuk RRQ Hoshi. Oke, kita lihat itemnya. Sin udah punya Endless menuju ke arah Golden Staff. Sedangkan itu dari para pemain EVOS Legend. Wan udah hampir full item. Dia tinggal jual roamnya. Dan Rek juga bakal menuju ke Wind of Nature kah? Oke, kita bakal lihat. Mungkin ke arah Wind of Nature atau Endless Battle, aku nggak tahu ya. Tapi jarang orang menggunakan Wind of Nature di saat lagi menang seperti ini Oke, ya. di saat lagi menang. Tapi ingat, ini Rek support. Rek bakal ngebuka, dia bakal buka Purify dan juga Wind of Nature. Dia nggak bakal kena CC, dia nggak bakal kena damage. Sebelakang dari kena damage dan Wan bakal dengan Deviant Sword-nya Slebel 2 level. Slebel 2 level, buset. Ada kelebihannya lagi tuh Bang, Slebel 2 level? Nggak ada, udah Slebel cukup. 2 level aja. Itu bakal enak banget ngebersihin gitu. Jadi inisiatornya bisa ke arah Rek gitu. Lebih ke arah situ sih kalau misalnya yang aku pandangi saat ini. Oke, tapi dengan Wind of Nature juga masih ada magical damage yang tetap bisa masuk ke tubuh dari Rek itu sendiri ya. Bener banget. Jadi ini hati-hati untuk Finn dan juga Sin. Mungkin mereka berada di backline, tapi ingat ini REKT. Dia juga pasti udah mengkalkulasi kalau dia bakal loncat ke arah belakang, kalau dia bikin Wind of Nature. Benar kita bakal sekali. melihat apa yang terjadi yang dipick oleh seorang Rek. Kalau dia ke arah Endless, oke. Tandanya dia mau team fight. Dia bakal lebih ke arah secure. Untuk melakukan damage per second. Ya, dia sambil mengumpulkan Constant juga damage. stack sampai dengan stack 10 dan siap untuk melakukan Blazing Duet 15 miliarnya ya. Kita lihat aja Athena sesaat Shield lagi. sudah dapatkan oleh RKT juga, ini bakal membuat dia agak sedikit lebih standby. Sedangkan itu Bajan on position. Fireball. Bakal coba untuk mengarah ke arah belakang tapi tidak jadi. Bakal coba dicicil, lihat LJ-nya bakal Fireball udah lagi. bonyok banget. Wan bakal sudah berada Wan di atas ada. pagar. Bakal untuk dapetin ini bentar, tumbang. Bajan udah mulai masuk. Bajan down. Flame shot ke arah R7 tapi R7 masih bisa mundur. Masih sabar lagi permainan dari EVOS. Ini permainan yang sangat luar biasa. Mereka sekarang sangat menekan pergerakan dari RRQ Hoshi. Tapi mereka benar-benar bisa memainkan tempo yang ada. Bahkan satu flame shot tadi ditembakkan masih miss. Gak mengenai siapapun. Bajan berani banget seorang diri di dalam. Dan mengurung seluruh player dari RRQ Hoshi. Ada Peter Ice Drake yang dikeluarkan. Tapi harus langsung dihilangkan juga karena gak bisa berlama-lama lagi. Ada Wan yang langsung melihat pergerakan mereka semua. Tapi sedangkan itu para pemain dari tim EVOS kali ini bakal coba untuk dapetin inhibitor dari mid. Lihat Rek-nya bakal Blazing coba Duet. Blazing Duet. Dan lihat seperti yang udah aku duga. Wind of Nature dan juga Purify-nya dibuka. Itu bakal menjadi momentum untuk Wan-nya. Wan-nya bakal selebel. Atlas 2 down. level. Karankin. Blade. Satu kali colok. Double Kill. Dan menuju ke triple kill. Wan-nya masih bisa kabur. Bajan bakal Bajan direlakan. Beris oke. Oh No my god, problem. masih bisa selamat bahkan Bajannya. Bajan. Anak kecil tangguh kuat memang. Yes, kita Bajan. sudah menyentuh 700.000 viewers, tapi kali ini Rek sudah dimasuki hard gun. Bakal coba ngelawan Rek akan seorang masuk. Lemon. Kali ini Lemon Ini bakal dia ada Blazing Blazing Duet. Kalah si 15 miliar tapi Wan. Monster Dan kill. tandangan tiba-tiba Tempest of Blade. double kill. Hilang 3 player dari RRQ. Oh my god, RRQ benar-benar ditekan 22 sekarang dan base-nya terbuka lebar tapi masih ada Feeder Ice Drake dan di Smackdown ternyata Chokeslam. Cloud dan juga Angela di Smackdown di Chokeslam terbanting, terhantam menuju bumi. Lihat chok slam dari seorang LJ. Akhirnya memberhentikan pergerakan dari seorang RKT Baris. Oke, mereka berhasil mendapatkan 2 orang. Ini beneran sangat menguntungkan sekali untuk tim EVOS Legends. Ini benar-benar membuat RRQ Hoshi terkaget dan terheran-heran, terkejut-kejut. Dan lihat seperti yang udah aku bilang, Blazing Duetnya. Dia bakal langsung ke dalam, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dan Wan datang 1 kali slebeu, 2 kali slebeu, berhasil mendapatkan poin. Dan Wan
masih bisa kabur dengan Deviant Sword-nya. Iya, dan luar biasa lagi, Lemon selalu bisa bertahan di dalam Cult Altar yang udah dia ciptakan sendiri gitu loh. Kalkulasi yang luar biasa yang digunakan oleh Lemon, tapi di sini kita lihat momen di mana ada bantingan $1 juta yang berhasil mendapatkan 2 player dari EVOS Legends. Tapi ingat, kita sudah menyentuh 352.000 penonton di YouTube, tapi cuma 116 like. Fans EVOS dan juga fans RRQ, are you kidding? Jangan bercanda, tapi kita lihat kali ini bakal coba dipasangkan untuk mendapatkan 1 pin, bakal didapatkan. Masih ada One, benar-benar apapun yang terjadi, One masih ada Luminer. Masih ada Luminer dari seorang Sir. Damage-nya tidak terlalu sakit, tapi Rex ada standby. lihat mengarah ke arah belakang. Blazing duet 15 million. Triple kill, looking for Medium. This is real. Dan Medium, are you seven? One, seven. Oh my God. Oh no. Almost is never enough. Hampir mendapatkan Savage tapi diambil oleh seorang RGT. Rek menjadi sang pencuri kecil nakal yang mengambil Savage dari One sekarang. Satu rekan timnya. Besia terbuka lebar dan sepertinya ini dia kemenangan pertama di game pertama untuk EVOS